Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Amalia dari kelas A, program studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah, yakni hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Seseorang itu bisa dikatakan berhijrah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah meninggalkan suatu tempat dan yang kedua adalah menuju suatu tempat. Nah, dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah, dengan bertujuan untuk mempertahankan dan juga menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala dan juga berdakwah. Secara garis besar, hijrah terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama adalah hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah yaitu meninggalkan suatu tempat. Selama masa kenabian, peristiwa hijrah makaniyah terjadi selama 3 kali, yaitu yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini sebagai hijrah pertama kali yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Mereka meninggalkan Mekah menuju Habasyah dalam rangka mencari tempat yang lebih aman, karena di Mekah saat itu kaum musyrikin terus melakukan tekanan dan juga intimidasi kepada para pengikut Nabi SAW. Hijrah ini terjadi 2 kali, tetapi dalam hijrah ke Habasyah ini Nabi tidak ikut serta di dalamnya. Yang kedua adalah hijrah ke Thaif. Hijrah ke Thaif sebagai hijrah kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggalkan Mekah menuju Thaif karena kaum musyrikin semakin meningkatkan intimidasinya terhadap diri beliau setelah Abu Thalib, paman beliau, meninggal dunia. Namun setelah sampai di Thaif, ternyata Nabi dan para sahabatnya justru malah diusir oleh para penduduk Thaif. Dan yang ketiga yaitu hijrah ke Madinah. Hijrah yang ketiga adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Hijrah ke Yathrib yang diubah namanya menjadi Madinah memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Rasulullah bersama para sahabatnya berhijrah ke Makkah, berhijrah dari Mekah ke Yathrib yang belakangan kemudian dirubah namanya oleh Nabi menjadi Madinah. Hijrah ini dilakukan pada tahun 13 kenabian atau tahun 622 Masehi. Hijrah yang kedua yakni hijrah maknawiyah. Nah, hijrah maknawiyah ini pengertiannya ditegaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang berbunyi, seorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hijrah maknawiyah ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, yaitu hijrah keyakinan. Iman seseorang pasti mengalami yang namanya naik dan turun, kuat dan juga lemah. Terkadang iman seseorang juga bercampur dengan kemusyrikan dan juga terkadang iman juga bercampur dengan kemurnian. Maksudnya berada dalam kemurnian. Kemudian hijrah keyakinan ini mesti dilakukan apabila seseorang sedang berada di tepi jurang kekufuran dan juga kemusyrikan. Yang kedua yaitu hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah secara bahasa berasal dari kata fikrun yang artinya pemikiran. Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan juga derasnya informasi, seolah dunia ini tanpa batas. Berbagai informasi dan juga pikiran dari belahan bumi manapun bisa kita peroleh
informasinya di dunia maya dengan sangat-sangat mudah. Maka hijrah fikriyah ini mesti dilakukan dalam rangka meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Yang ketiga yaitu hijrah su'uriyah. Su'uriyah atau cita rasa kesenangan dan juga kesukaan. Diri manusia itu sering terpengaruhi oleh kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Maka hijrah su'uriyah ini mesti dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah hijrah sulukiyah. Suluk memiliki arti tingkah laku atau kepribadian atau juga bisa disebut dengan atau juga bisa disebut sebagai akhlak. Akhlak seseorang mengalami perubahan berdasarkan perubahan nilai yang ada di masyarakat. Perubahan nilai ini dapat menggeser akhlakul karimah ke arah akhlakul sa'iyah, sehingga tidak aneh jika bermunculan berbagai tindak moral dan asusila di masyarakat. Maka hijrah sulukiyah ini mesti dilakukan ketika akhlak yang tercela berkembang dan menyebar di lingkungan sekitar. Sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ketika menerima ayat 94 surat Al-Hijr, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwahnya mendapat respon keras dari kaum kafir Quraisy. Para pemimpin Quraisy menggunakan berbagai cara untuk mencegah dakwahnya Nabi, namun selalu saja gagal, baik secara diplomatik, tawaran, dan juga kekerasan fisik. Nah, ancaman dari kafir Quraisy ini semakin keras setelah Nabi kehilangan pamannya yaitu Abu Thalib dan juga Siti Khadijah istrinya. Pemimpin Quraisy terang-terangan menentang Nabi karena menganggap kebangkitan Islam ini identik dengan kehancuran posisi sosial mereka. Kebangsawanan mereka akan hilang dan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat antar sesama manusia. Sistem kepemimpinan bangsawan tidak ada di Yathrib atau Madinah. Hal ini juga menyebabkan Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah dianggap sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam. Nah, ada juga beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad untuk memilih Yathrib sebagai tempat hijrah umat Islam, yakni antara lain yaitu yang pertama adalah Yathrib adalah tempat yang paling dekat dengan kota Mekah. Yang kedua adalah sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi, Abdul Muthalib, yang beristrikan orang yang berasal dari Yathrib atau Madinah. Di samping itu juga ayah Nabi Muhammad dimakamkan di sana. Kemudian penduduk Yathrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan juga sifat-sifatnya yang baik. Dan yang terakhir adalah bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses hijrah Nabi ke Madinah. Umat Islam di Mekah mayoritas telah berhijrah ke Madinah, kecuali Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib. Keduanya menemani Nabi Muhammad SAW sampai mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad telah mempersiapkan hijrah hampir 2 bulan dengan perencanaan yang sangat matang. Beliau menyiapkan rencana dan melihat situasi dan juga kondisi di kota Mekah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad dengan langkah-langkah sebagai berikut. Proses yang pertama yaitu Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Pada saat itu kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad agar tidak jadi hijrah ke Madinah. Nah, pada malam saat itu Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantel beliau dan juga menggantikannya di atas tempat tidurnya, berbaring di atas tempat tidurnya. Nah, saat itu Nabi
Nabi berpesan kepada Ali untuk tinggal di Mekah, menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan kepadanya. Ketika Al-Goji kafir Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad, mereka itu mengira bahwasanya Ali yang sedang berbaring di atas tempat tidur Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah tahu, dan kemudian setelah mereka tahu bahwasanya itu adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjidil Haram, kemudian menyiksanya. Akan tetapi kemudian mereka membebaskannya. Selanjutnya adalah Huwasur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di Gua Sur pada hari Jumat, Sabtu, dan juga Ahad. Gua Sur terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km dari selatan kota Madinah. Kota Mekah maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah Suroka. Suroka ini adalah nama dari salah satu kaum kafir Quraisy. Saat itu kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka. Nah, Suroka ini mendengar kabar tersebut, dia ingin untuk mendapatkan 100 ekor unta tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian ia mengejar dan akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Masjid Kuba. Setelah menempuh perjalanan selama 7 hari, Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar sampai di Kuba, sebuah desa yang terletak 2 mil di arah selatan Madinah. Beliau membangun masjid dan juga itu merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Kuba selama 4 hari. Pada hari Jumat pagi beliau berangkat dari Kuba menuju ke Madinah, kemudian sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf. Waktu salat Jumat pun tiba. Nabi Muhammad melaksanakan salat Jumat di sana, dan inilah salat Jumat dan juga khutbah pertama dalam Islam. Dan selanjutnya adalah tibanya Nabi Muhammad di Madinah. Setibanya Nabi Muhammad di Madinah, program pertama yang beliau lakukan adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid, dengan cara beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai tempat untuk dibangunnya masjid. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.